Ultraman adalah series yang jadi favorit bagi kebanyakan orang yang menyukai cerita fiksi ilmiah tokusatsu Jepang. Namun ternyata, di balik aksi superhero-nya yang ramah bagi anak-anak dan terkadang dibumbui cerita yang kocak, ada fakta dan teori seram di balik film Ultraman ini. Fakta ini adalah analisis pribadi para fans dan juga dari teori-teori yang beredar di internet. Penasaran apakah fakta dan teori seram tersebut? Mari kita bahas. Cerita tentang menghidupkan manusia mati. Ultraman ini adalah makhluk luar angkasa yang berasal dari planet lain, yang memiliki misi mengejar seekor monster alien bernama Bemular yang terlihat memasuki tata surya bumi. Kedatangannya di bumi terdeteksi oleh Hayata yang saat itu sedang patroli. Kemudian secara tiba-tiba Hayata menabrak salah satu objek berwujud bola energi berwarna merah yang menghancurkan pesawatnya dan dia pun meninggal. Merasa bersalah, Ultraman dengan kekuatan supernya meminjamkan energinya dan bergabung dalam tubuh Hayata agar dia dapat hidup kembali. Hal ini cukup seram karena aksi Ultraman ini dianggap hampir menyamai kekuatan Tuhan yang tidak diperkenankan bagi kepercayaan tertentu. Adegan berdasarkan riset. Pembuatan film Ultraman ini ternyata berdasarkan riset dalam pengembangan ceritanya sehingga tetap sesuai dengan kaidah ilmiah ilmu antariksa. Selidik punya selidik penamaan nebula M78 tidak dibuat secara kebetulan. Ini disadur dari penelitian ilmiah NASA mengenai Mesir 78 yang berlokasi 1.600 tahun cahaya dari bumi. Nebula ini pertama kali ditemukan oleh Charles Messier pada tahun 1782. Diprediksi memiliki belasan eksoplanet di dalamnya. Dari fakta inilah studio Tsuburaya menggunakannya sebagai lokasi asal bangsa Ultra di film Ultraman. Hal ini dirasa seram sekaligus takjub karena keberadaannya terasa nyata. Ukuran Ultraman berdasarkan riset. Ultraman rata-rata memiliki ukuran tinggi 50 meter ke atas. Hal ini memang dapat terbukti secara ilmiah karena tinggi makhluk hidup sangat ditentukan oleh tarikan gravitasi sebuah planet. Alasan mengapa bangsa Ultra sangat tinggi dan besar adalah karena planet asal mereka di nebula M78 memiliki gravitasi yang jauh lebih ringan daripada di bumi. Sehingga struktur sendi tulang akan meregang dan menyebabkan tinggi makhluk hidup lebih besar jika dibandingkan dengan makhluk dari planet bergravitasi tinggi. Hal ini juga menjelaskan mengapa Ultraman tidak boleh berada dalam wujud raksasa di bumi lebih dari 3 menit. Karena tarikan gravitasi planet bumi akan melemahkan otot dan tulang dari Ultraman. Lagi-lagi karena dari riset ilmiah, keberadaannya terasa sangat nyata dan bikin merinding. Terinspirasi dari tokoh nyata. Nama Ultraman pertama kali disebut setelah ada atlet Jepang terkenal bernama Yukio Indo yang sering memenangkan medali emas di Olimpiade cabang olahraga palang sejajar. Dia sering menggunakan teknik bernama ultrasi dan berhasil mendapatkan skor tertinggi di setiap pertandingan. Ketenaran Yukio Indo pada masa yang membuat sang kreator terinspirasi dan menggunakan Ultra sebagai nama superhero dari Jepang ini yang artinya lebih kuat dari kata super. Kalau melihat Yukio terasa kita memiliki Ultraman sungguhan kan? Merinding ya sih? Tampilan monster. Untuk menyaingi film monster Godzilla yang melegenda saat itu, studio Tsuburaya membuat sebuah film yang sama-sama menampilkan monster raksasa. Serial film ini berjudul Ultraki yang bercerita mengenai usaha umat manusia dalam menyelidiki dan memberantas hal-hal tak normal di planet bumi seperti monster, alien bahkan hantu misterius. Sayangnya tidak ada karakter humanoid dalam serial ini yang terasa tidak realistis dan menyeramkan karena banyak menampilkan adegan monster, hantu, dan makhluk misterius berukuran raksasa. Menggambarkan adanya monster, hantu, dan alien. Ultraki ini digarap dengan properti yang sangat terbatas, teknik editing standar, dan warna yang masih hitam putih, sehingga membuat film Ultraki menjadi lebih seram dan kelam untuk ditonton. Apalagi pembawaan ceritanya yang terlalu lambat menyebabkan kesan horor sangat terasa setelah menontonnya sampai habis.
Banyak yang berspekulasi kalau film ini mengingatkan para penonton untuk berhati-hati, bahwa makhluk misterius seperti monster, hantu, dan alien benar-benar mungkin ada di sekitar kita. Mengadopsi dari kejadian nyata. Ada teori yang mengatakan bahwa setiap episode yang diceritakan dalam Ultra Q merupakan kejadian nyata yang pernah terjadi di masa lalu, termasuk juga monster-monster raksasa yang sering ditampilkan di dalamnya. Namun kenyataan itu berhasil disembunyikan oleh pemerintah dunia agar tidak menciptakan kepanikan global. Nuansa dark horror dan kelam pada masa itu sangat mendukung, terlebih lagi dunia saat itu baru pulih dari masa kelam setelah Perang Dunia Kedua. Sebuah ramalan. Banyak sekali yang berpendapat kalau apa yang ditampilkan dalam Ultra Q merupakan prediksi untuk masa depan umat manusia. Suatu hari nanti di masa depan, umat manusia akan berhadapan dengan makhluk mengerikan dari dimensi atau galaksi lain yang lebih cerdas dari manusia. Karena Ultraman ini identik dengan superhero yang membela kejahatan, terkadang karakternya disimbolkan dengan tokoh super pada kepercayaan tertentu. Apalagi tayangan ini direpresentasikan dalam bentuk adegan film hitam putih yang dapat membuat penonton merinding ketakutan. Nah, itu dia fakta dan teori Ultraman yang bikin merinding. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi.